Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan melalui kitab Ihya'i Ulumiddin lil Imam Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Mudah-mudahan kajian ini dapat memberikan segala bentuk keberkatan di dalam kehidupan kita. Tajuk kita masih lagi berkisar sekitar dosa-dosa yang besar dan dosa-dosa yang kecil yang semestinya kita tinggalkan dan jauhi. Kita sudah menjelaskan bahwa ada 4 sifat yang mesti kita ketahui di dalam kehidupan kita supaya kita boleh menjauh daripada dosa-dosa kecil apalagi dosa-dosa besar. Pertama, apa yang dikatakan as-sifatur rabbaniyah, sifat yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah dan pada waktu yang sama boleh menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hadis yang mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah sama dengan akhlak Allah. Ada yang mengatakan bukan hadis, tapi maknanya benar sebagaimana yang diungkapkan oleh sebahagian ulama. Sebab Imam Muslim telah meriwayatkan dalam Sahih Muslim, dalam sahihnya, sewaktu ibu kita ditanya oleh sebahagian tabi'in, "Ya ibu kami, sampaikanlah kepada kami tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beliau menjawab, "Kana khuluquhu al-Qur'an." Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Diaplikasikan tuntutan Al-Qur'an. Sebab ada yang berkaitan dengan aqidah ataukah syariat ataukah akhlak. Akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kita sesama manusia dan akhlak kita terhadap alam sekitar. Jadi dikatakan kana khuluquhul al-Qur'an. Al-Imam As-Suhrawardi dalam bukunya Awariful Ma'arif dia memberikan komentar bahwasanya Sayyidatuna Aisyah mengatakan kana khuluqul Qur'an isyarat sama juga halnya dengan takhallaqu bi akhlaqillah. Cuma Sayyidatuna Aisyah mengungkapkan ini dalam keadaan berhati-hati. Berhati-hati dan menunjukkan betapa tingginya pemahaman Sayyidatuna Aisyah terhadap pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap al-maqasid al-Qur'aniyah, tuntutan Al-Quran sama ada yang berkaitan dengan perintah atau larangan. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam redha bila mana Allah redha, bila mana Allah marah dia marah,
Bila mana orang tu melaksanakan tuntutan Al-Quran, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira dalam hadis yang banyak. Bila mana dilanggar peraturannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Maka ini juga yang berkaitan dekat dengan maknanya. Sewaktu sahabat meminta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersujud, nah, kenapa kami tidak bersujud kepadamu ya Rasulullah? Maka turun ayat ni, maka li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukmah wan nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Tidak sepatutnya seorang manusia yang diwahyukan kepadanya kitab Allah Subhanahu wa taala dan hukum hakam dan kenabian, kemudian dia mengatakan kepada manusia, jadilah kamu kepada aku hamba, sujud dan tunduk kepada aku, nah, selain daripada Allah. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab. Akan tetapi jadilah kamu semua rabbaniyina. Apa itu rabbaniyina? Ulama as-salaf menterjemahkan rabbaniyina adalah ulama, fuqaha, hukama, alim terhadap Al-Quran dan faqih terhadap Al-Quran, dan meletakkan sesuatu pada tempatnya mengikut tuntutan Al-Quran. Itu namanya Rabbaniyin. Maksudnya kita bertindak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan kita mesti mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dia mengatakan inna lillahi tis'an wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah mempunyai nama yang cantik 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafal dan memahaminya dan mengamalkannya dan menyampaikan mesejnya, ditanggung masuk syurga. Itu maksud dia, makna dia. Tapi apakah kalau kita melaksanakan tuntutan Asma'illahil Husna, kita sudah menjadi Rabbani? Bagaimana dengan dasar intaqim al-muntaqimu, Allah maha membalas dendam, sedangkan kita dituntut supaya senantiasa bertolak ansur di dalam kita bermuamalah. Nah, makanya itu ulama mengatakan kepada kita, mestilah kita mengkaji Asma'illahil Husna dan mempelajari yang mana satu kita boleh amalkan untuk menjadi orang-orang Rabbani, dan mana satu kita mesti tinggalkan. Yang berkaitan dengan sifat keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dituntut untuk mengikutinya seperti Ar-Rahmanur Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kita dituntut untuk menjadi maha pengasih, untuk menjadi pengasih, mengambil persentek dari sifat Allah yang paling cantik, sifat Allah yang dianggap sebagai asal usul sifat Ar-Rahmanir Rahim. Naam, yang diulang-ulangi sebanyak 114 kali di dalam Al-Quran mengikut jumlah daripada surahil Quran. Meskipun surah Al-Quran 114, hanya 113 diulang-ulang pada awal surah. Naam, kerana surah At-Taubah tidak disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi didouble dalam surah An-Naml pada awal surah dan pertengahan surah. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ya Raja Balqis, ini merupakan surah daripada Sulaiman, dan tunduklah kepada aku sewaktu datang surah aku ini kepada kamu, sebab saya telah melaksanakan undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan diulangi dalam 113 surah, 2 kali dalam surah An-Naml, menunjukkan bahawa Bismillahirrahmanirrahim
Sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim merupakan asal usul sifat. Semua sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya akan kembali kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim ini kembali kepada Ar-Rahmah. Makanya itu dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang pengasih di muka bumi ini akan dikasih oleh yang maha pengasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah orang di muka bumi ini agar Allah yang di langit merahmati kamu. Dalam satu bacaan yarhamukum man fis sama. Naam. Yarhamkum atau yarhamukum man fis sama. Naam. Yarhamukum atau yarhamkum. Yarhamkum atau yarhamukum man fis sama. Menyebutkan di sini di langit bukan berarti Allah duduk di langit sebagaimana Al-Mujassimah katakan, tapi ini adalah menunjukkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Sebab dalam akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah tidak boleh dikontrol oleh waktu dan juga tidak boleh dikontrol oleh tempat. Sebab kedua-duanya ini, tempat dan waktu adalah makhluk, sedangkan Allah sudah memberikan statement secara jelas di dalam Al-Quran, wallahu ghaniyun 'anil 'alamin, dan Allah itu tidak perlu sama sekali dengan alam semesta yang telah diciptakan. Makanya itu dalam mazhab kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mazhabi al-Imam al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, mengatakan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran Ar-Rahmanu istawa 'alal arsy. Naam. Allah beristiwa di arsy. Istawa 'alal arsy. Maksudnya betapa tingginya nilai al-arsy, arsyur Rahman Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Allah duduk di sana sebagaimana terjemahan sebahagian tafsir dan terjemahan bahasa Melayu, dia terjemahkan Allah bersemayam di langit. Ini tak betul. Sebab al-istiwa banyak maknanya. Naam. Boleh duduk, boleh menguasai, dan boleh selain daripada itu. Maka ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, naam, hanya membaca saja apa arti daripada istiwa, tidak menterjemahkan. Tapi kita di dalam tafsiran bahasa Melayu, naam, yang kebanyakan dalam bahasa Melayu kita pandai-pandai pula memilih istiwa berarti bersemayam, duduk di arsy. Padahal tidak demikian. Karena kalau kita mengatakan demikian, berarti kita akan salah memahami satu hadis yang mengatakan Allah turun pada sepertiga akhir malam ke langit bumi, mengatakan adakah orang yang meminta maaf, adakah orang yang punya hajat, naam, sekarang ini supaya saya kabulkan hajatnya dan saya ampuni dosanya. Mengikut peredaran waktu, bila mana kita waktu siang, maka Amerika waktu malam, dan berputar semua 24 jam, sepertiga malam. Jadi kalau begitu penafsirannya berarti arsyur Rahman kosong terus, pasal Allah turun ke langit bumi sepertiga malam. Dia mengatakan hal min sa'ilin hammi mustaghfirin. Tapi ini hanya menunjukkan bahawa betapa dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang bangun sebelum solat subuh, meninggalkan dia punya tidur, tempat tidur, meninggalkan istrinya, berzikir dan bertahajud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna dia. Jadi kita tidak boleh memahami satu teks di dalam Al-Quran mengikut zahirnya ayat, mesti kita kembali kepada penafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penafsiran para sahabat dan para tabi'in dan as-salafus salih. Kita tak boleh pandai-pandai macam ulama-ulama YouTube
yang tidak menerima sistem pemahaman daripada as-salafus salih sehingga mengelirukan ulama. Ini sangat berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya itu ambillah ilmu kita ini daripada ulama kita supaya kita tak sesat. Pemahaman yang beraneka ragam yang menyebabkan masyarakat kita di dalam keheranan, kebingungan karena adanya segelintir manusia yang sok pandai dan pandai-pandai menafsirkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang mutasyabihat yang boleh mengelirukan ummah. Sayyidina Umar ibn Khattab pernah memberikan hukuman terhadap orang yang pandai-pandai memberikan penafsiran kepada masyarakat tentang apa yang berkaitan dengan al-mutasyabihat. Jadi di sini yang dimaksudkan kita berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan tuntutan Al-Quran melalui pemahaman kita terhadap Asma'illahil Husna. Bila mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan sesuatu, maka kita laksanakan mengikut kemampuan kita. Bila mana dia melarang kita daripada berbuat sesuatu, maka kita tinggalkan sama sekali. Nah, maka kita dikatakan ar-rabbani, kita laksanakan mengikut tuntutan Al-Quran Al-Karim. Makanya itu di dalam satu hadis yang menafsirkan realiti at-taqwa, ma hiya at-taqwa ya Rasulullah, apakah konsep at-taqwa itu ya Rasulullah? Rasulullah jawab, "Naam, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum anhu fad'uuh." Bila mana aku perintahkan engkau akan sesuatu, maka laksanakanlah mengikut kemampuan. Perintah mengikut kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak memberikan beban kepada hambanya kecuali mengikut kemampuan dia. Wa idza nahaitukum anhu, bila mana aku larang engkau daripada sesuatu, berbuat sesuatu, maka tinggalkan serta-merta. Tidak ada namanya tawar-menawar. Naam, aku tak sanggup kecuali melihat isteri orang, tak boleh. Naam, mesti tinggalkan. Kerana ada ganti daripada itu. Bila mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang kita melihat perempuan yang terlarang, berarti ada benda, ada ganti dia. Nah, kata ulama, silahkan kawin untuk mendapatkan penyaluran syahwat dengan penuh keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tak puas lagi dengan satu, kawin lagi selama mampu. Mampu daripada kita punya kejiwaan, mampu daripada persiapan kita. Isteri marah, kalau isteri marah jangan buat, sebab kita takut dengan isteri. Kalau kita gentleman ya buat. Sebab di sini dituntut bukan saja kemampuan materi, tapi kemampuan jasmani dan kemampuan rohani juga diminta. Orang yang tak boleh menghandle isteri dia, satu pun tak boleh handle, dia tak boleh kawin dua, satu saja. Tapi tidak semua orang sama dan dia punya situasi sama. Ada orang yang istrinya takut. Kebanyakan orang takut dengan isteri. Tapi ada orang yang istrinya takut, dia boleh handle. Empat isteri dia, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti yang terbaik. 9 isteri semua ikut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara global. Tapi ada orang dia bermasalah dengan istrinya, satu pun dia di handle oleh istrinya, begini tak boleh kawin kecuali satu. Jadi ikut dengan situasi dan kondisi. Maka hukum Al-Quran ini kita mengikut kemampuan kita, bukan mengikut hawa nafsu kita. Jadi bila mana diperintahkan akan sesuatu, laksanakan mengikut kemampuan. Bila mana disuruh untuk meninggalkan sesuatu, maka kita tinggalkan sama sekali. Tak ada tawar menawar, tak ada namanya kita tak mampu, tak berzina, sebab ada gantinya. Di dalam hadis, bila mana kita meninggalkan sesuatu dan kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menggantikan sesuatu itu lebih indah
daripada apa yang kita bayangkan. Lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Seorang datang kepada saya kerja di bank ribawi. Apa yang saya harus lakukan? Saya bilang, silahkan stop sedikit demi sedikit. Jangan secara mengejut. Sehingga mendapatkan pekerjaan yang selesa, tidak ada muamal ribawiyah. Nah, tapi dia punya keimanan kuat, langsung ditinggalkan. Nah, saya memberikan penyelesaian mengikut hukum at-tadarruj, berperingkat-peringkat. Siapa tahu dia tak mampu melaksanakan. Nah, tapi dia lebih hebat lagi, dia punya keyakinan. Maka dia sekarang ini hidup selesa dan mendapat keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tambah menjadi rabbani kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali semula bahwa Al-Imam Al-Ghazali meletakkan 4 sifat yang mesti kita ketahui supaya untuk kita menjauhkan diri daripada perbuatan al-kabair. Pertama, as-sifatur rabbaniyah. Nah, sifatur rabbaniyah di antaranya takabur. Apa kita diminta takabur? Tak. Kita diminta untuk tawadhu. Kecuali orang tu dia takabur dengan kita, kita balas dengan takabur, itu sedekah. At-takabburu ma'al mutakabbiri sedekah. Bersifat takabur terhadap orang yang takabur, sedekah. Kita tidak dianggap melanggar peraturan, tapi jangan berlebihan. Nah, jangan berlebihan. Jadi kalau sifat yang indah kita ikuti semampu mungkin. Sifat keagungan kita jangan. Sifat keagungan Allah kita jangan nak ikuti Allah Subhanahu wa taala kecuali pada skop yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam keadaan peperangan. Maka kita mesti memperlihatkan kehebatan kita dalam berperang. Tapi bila mana orang minta perdamaian, maka kita lebih awal nak berdamai. Di dalam sistem peperangan di dalam Islam. Jadi as-sifatur rububiyah yang diminta adalah sifat-sifat yang indah. Perlihatkanlah sifat yang indah. Sebab bila mana kita tidak melaksanakan sifat yang indah daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat keagungan. Naam, selalu nak memerintah dan menguasai orang lain, ini sangat berbahaya. Naam, kita berkuasa mengikut apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran wa sunnatun nabawiyah. Yang kedua, wasifatun syaitaniyah, sifat syaitan ni selalu nak menggoda orang supaya terjerumus dalam masalah-masalah yang negatif. Naam. Wasifatun bahimiyah, sifat bahimiyah, sifat binatang ternak, kerjanya hanya nak makan saja, nak minum saja, nak bersama dengan istri, tidak mengkhususkan waktunya untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka minum dia. Naam, yang diperhatikan. Wasifatun sabu'iyah, sifat binatang ternak, selalu nak memojokkan orang, selalu nak menzalimi orang macam binatang. Naam, macam singa. Naam, selalu dia mengatakan sayalah orang yang paling hebat di tempat ini. Ini semuanya adalah sifat yang dilarang, pada dasarnya akan menjejaskan kita berbuat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan al-kabair. Berapa banyak itu jumlah dosa-dosa yang besar? Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan, dia bilang ada sebahagian ulama dia mengatakan ada 4, ada yang mengatakan ada 7, ada yang mengatakan ada yang 9, ada yang mengatakan lebih daripada 70. Kita sudah jelaskan pada pelajaran yang telah lalu bahwa ada namanya induk daripada dosa-dosa besar, di antaranya asyirku billah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bagaimana kita nak mengetahui bahwa kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala? Formula dia, bila mana kita menganggap bahwa ada yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesan buruk dan kesan positif, berarti kita
boleh terjerumus pada dosa yang besar dan syirku billah. Nah, jadi apa yang kita lakukan mesti meyakini bahwa kesan positif dan kesan negatif hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah saja yang dapat memberikan rezeki kepada kita. Manusia hanya merupakan sarana untuk menyampaikan rezeki itu kepada kita. Bos kita kerja sama dia hanya menyampaikan rezeki itu kepada kita. Sebab Allah sudah mengatakan huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Hanya Allah yang memberikan, yang maha memberi rezeki, yang maha kuat dan maha bijaksana, al-hakim. Pemahaman selain daripada itu dianggap syirkun billahi subhanahu wa ta'ala. Kita juga sudah jelaskan Sayyidina Musa alaihissalam pernah dia sakit, maka diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Jibril untuk mengambil satu obat melalui daun. Diambil, sembuh terus. Waktu sakit yang kedua diambil daun tu, dengan harapan daun tu dia menyembuhkan Musa alaihissalam. Musa tambah sakit, bukan dia sembuh, tambah sakit. Maka dia bertanya, kenapa saya tambah sakit? Maka dijawab bahwa engkau ambil obat itu yang pertama karena Allah subhanahu wa ta'ala, engkau meyakini bahwa Allah yang akan menyembuhkan. Daun itu hanya sebab saja. Tapi yang kedua kalinya engkau mengambil daun itu dengan harapan daun itu menyembuhkan kamu, maka kamu tambah sakit. Nah, meskipun di dalam perobatan itu sudah berulang-ulang dia punya kesan, bila mana kita ambil obat ini maka kolesterol kita turun. Nah, tapi kita terancam bila mana kita mengambil obat itu dan kita mengatakan dialah yang akan menurunkan kolesterol kita, maka kita boleh berbuat syirik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu Abul Hasan Asy'ari mengatakan obat yang boleh menyembuhkan kita, dia merupakan sebab zahir saja. Nah, bila mana kita mengatakan dialah yang menyembuhkan kita, maka kita berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang dapat menyembuhkan kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza maridtu, statement daripada Sayyidina Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran. Wa idza maridtu, bila mana saya sakit ya Allah, fahuwa yashfini, maka dialah sahaja yang menyembuhkan saya. Itu statement Al-Quran. Wa idza maridtu fahuwa yashfini, bila mana saya sakit dialah yang menyembuhkan. Jadi kita tak boleh percaya 100% pada obat kita setelah diteliti. Setelah diteliti obat ini dan pakar kesehatan mengatakan dia boleh menyembuhkan, kita mengatakan naam, itu pakar yang mengatakan demikian. Tetapi akidah kita mengatakan saya ambil obat ini sebab perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sudah disepakati oleh pakar hukum bahwa bila mana ambil obat ini dapat mengurangi penyakit kita, kolesterol dan darah tinggi dan yang lain-lainnya. Tapi saya secara umum mengambil perintah daripada Rasulullah, ya ibadi, ya ibadallah tadawau, wahai hamba Allah berobatlah. Perintah daripada Allah, tadawau, berobatlah. Jadi kita ambil karena Allah menyuruh kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mesti mengetahui bahwa segala sesuatu yang berikan kesan positif dan negatif hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kesan positif Allah yang berikan rezeki, kesan negatif Allah yang mengurangi rezeki kita, yang membatasi rezeki kita. Bila mana Allah subhanahu wa ta'ala melimpah ruahkan rezekinya kepada kita, apa yang dituntut daripada kita supaya kita banyak bersedekah, banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjadikan rezeki itu boleh disalurkan pada tempat-tempat yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Membantu orang miskin, membantu orang al-asnaf al-thamaniyah, asnaf yang perlu diberikan bantuan, membantu orang-orang yang dikena musibah. Itu namanya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cukupkah kita mengatakan alhamdulillah wa syukurillah? Awal yang dituntut adalah mengucapkan melalui mulut kita alhamdulillah wa syukurillah. Tetapi selain daripada itu diminta untuk menyalurkan
rezeki yang Allah berikan kepada kita paling kurang 2,5% atau 10%, mengikut jadual daripada zakat yang mesti kita keluarkan. Nah, untuk menandakan bahwa kita betul-betul berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala senang melihat kesan nikmatnya kepada hamba Dia. Allah memberikan nikmat kepada kita, maka salurkan juga nikmat itu, sebagian itu kepada saudara-saudara kita yang memerlukan, yang terutamanya kita salurkan kepada ke Palestin, kepada Gaza yang mana sekarang ini mati kebuluran. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang saudara kita yang mati kebuluran, bukan saja di Palestin, di Afrika, di mana-mana. Nah, di negara kita. Nah, makanya itu bila mana negara kita memerlukan zakat, kita nak mengeluarkan zakat, yang pertama kita keluarkan orang yang terdekat dengan kita. Saya baru ditanya, saya nak keluarkan zakat saya di Terengganu, tapi saya bekerja di Johor. Masalan, saya bilang kalau berikan zakat kepada orang yang terdekat kepada kita. Kenapa? Sebab dia punya pahala dua. Pertama, pahalanya karena kita menyambung silaturahim. Kedua, karena kita sudah mengeluarkan hak wajib untuk fakir miskin atau orang-orang yang memerlukan bantuan zakat itu. Jadi dua, double dia punya anu. Karena orang yang paling dekat kepada kita itulah orang yang paling utama kita berikan bantuan. Al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Orang yang paling layak kita berikan bantuan orang yang paling dekat kepada kita. Jadi nak bersyukur kepada Allah melalui kesan positif dan negatif di dalam kehidupan kita, kita salurkan nikmat itu. Nah, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak menyalurkan pun kita mesti pandai-pandai. Kata Imam Al-Ghazali, yang mana lebih utama? Orang miskin. Kedua-dua orang miskin. Kita nak berikan bantuan daripada harta kita. Dia orang miskin dan dia orang penghafal Al-Quran dan menuntut ilmu atau yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana lebih utama? Mengikut apa yang saya pahami, berita dari Palestin, tentara Hamas semuanya hafal Quran dan semuanya orang bertawakal dan semuanya di dalam gua. Itu menuntut ilmu pengetahuan, mengkaji ilmu pengetahuan. Jadi mereka sudah fakir miskin, menuntut ilmu dan berjihad di jalan Allah. Berarti dia lebih utama yang pertama. Dia tak berjihad tapi dia menuntut ilmu dan dia fakir. Nah, dan ini fakir, kita tak tahu dia salah atau tak salah. Kita berikan dulu kepada orang yang menuntut ilmu. Setelah itu kepada fakir miskin yang saleh. Orang yang saleh nampak daripada wajah dia, saleh atau tidak saleh. Wallahi, semua orang boleh mengenal orang yang dekat dengan masjid. Orang yang sujud rokok, nampak di wajah dia adalah cahaya daripada air sembahyang dan cahaya daripada wudu. Itu otomatik. Nah, jadi nak menjadikan kesan positif dan kesan negatif daripada apa yang kita temukan dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, itu boleh menentukan adanya kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jalan apa yang perlu kita tempuh dalam hal ini? Ulama mengatakan jalan yang lebih utama kita secara jalan materi adalah mestilah kita pandai-pandai untuk memilih makanan dan minuman, jangan sampai masuk di dalam tubuh badan kita sehingga kita tak boleh mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama tasawuf, tidak mungkin kita mengesahkan Allah dan tidak mungkin kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan di antaranya Al-Imam Syarani di dalam kitabnya Al-Uhudul Muhammadiyah, tidak mungkin kita nak mengesahkan Allah dan menjauhkan diri kita daripada sebarang syubhat selama ada syubhat masuk di dalam tubuh badan kita. Nah, kita bila mana makan
dan minum benda-benda yang ada syubhat, baik sumber makanan itu ataukah makanan itu sendiri. Sumber makanan itu adalah thayyiban, ataukah makanan itu sendiri tidak halal, halalan thayyibah. Jadi mesti daripada sumber makanan dan makanan itu sendiri. Ada dua, al-halalu wa thayyib, mesti kita perhatikan supaya tidak mempermainkan jiwa kita. Sebab bila mana kita makan benda-benda yang syubhat, maka kita tidak akan khusyuk di dalam solat kita. Bila mana kita tak mendapatkan khusyuk dalam solat kita, berarti kita tak memperolehi persentage daripada rokok kita dan sujud kita. Itu bermasalah. Makanya itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, waktu dia terasa dia makan makanan syubhat daripada jiran dia, maka dia paksakan masukkan dia punya jari di tenggorokan dia sehingga dia keluarkan. Murid dia kata, sampai begitu ya Amirul Mukminin, sampai itu kamu keluarkan? Dia kata semua benda yang haram yang masuk dalam tubuh, maka api neraka lah yang lebih utama memakannya. Jadi kita mesti berhati-hati untuk menjadi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktor makanan dan minuman sangat diperhatikan. Yang kedua, ulama kita menegaskan supaya banyak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, banyak berzikir. Ada tiga asal usul zikir, kita percepat sikit. Kita mesti ulang-ulangi tiap-tiap hari. Pertama, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah beristighfar paling kurang 170. Yang kedua, banyak berselawat kepada Rasulullah, terutama hari Jumat dan malam Jumat. Sebab dibentangkan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Rasulullah menjawab salawat kita sehingga waktu kita mati Rasul dapat menyambut kita di dalam kubur. Yang ketiga, membaca la ilaha illallah. Saya melihat bahwasanya orang yang makanannya tidak betul dan minumannya tak betul, susah untuk memperbanyak mengucapkan astagfirullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berselawat kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan la ilaha illallah. Ulama kesimpulannya mengatakan yang paling susah adalah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu yang diberikan peluang untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya hari Jumat, adalah orang yang terpilih. Orang kata mudahnya, mudah, muluk. Tapi dia adalah sangat susah. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, itulah yang dapat disampaikan Abi Dawud. Itu Abi Dawud. 3 minit lagi. Itulah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesejahteraan kepada kita supaya kita dapat menjelaskan sakibaki daripada 4 sifat ni, agar kita berhati-hati di dalam berjalan di perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ila al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil 'alamin. Allahumma ihfaz hadhihi al-baldah Terengganu wa sultanaha wa ra'iyatahu wa sa'ir bilad al-Islam. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya sari al-hisab wa ya hazim al-ahzab, ihzim a'da'aka a'da' ad-din, ihzim Israel wa man ma'ahum fi Gaza wa Filistin. Allahumma dammirhum tadmira biquwwatika wa jabarutika ya qawiyyu ya matin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.